Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Junita, dosen program studi farmasi Universitas Megarizky Makassar. Di program studi ini, saya mengampu mata kuliah farmasetika dasar dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang garis-garis besar kefarmasian, peracikan atau pembuatan sediaan pulvis maupun pulveres, kapsul, sediaan semi padat, dan sediaan cair. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kefarmasian secara mandiri, memahami garis-garis besar kefarmasian, menerapkan dasar kerja dan alat peracikan di laboratorium, menerapkan konsep teoritis farmasetika dalam praktik farmasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kefarmasian dan ketentuan umum dalam Farmakope Indonesia, menjelaskan pengertian obat, penggolongan obat, dan sumber obat, menjelaskan resep obat dan salinan resep obat, menjelaskan dan menghitung dosis obat, menjelaskan dasar kerja dan alat peracikan di laboratorium, menerapkan pengertian, persyaratan, peracikan dan kelebihan serta kekurangan sediaan pulvis maupun pulveres, menerapkan pengertian, persyaratan, peracikan dan kelebihan serta kekurangan sediaan kapsul, menerapkan pengertian, persyaratan, peracikan, dan kelebihan serta kekurangan sediaan semi padat, dan yang terakhir, menerapkan pengertian, persyaratan, peracikan, dan kelebihan serta kekurangan sediaan cair. Adapun bahan kajian mata kuliah ini adalah sejarah kefarmasian dan ketentuan umum dalam Farmakope Indonesia, obat, resep obat, dosis obat, dasar kerja dan penggunaan alat di laboratorium, pulvis dan pulveres, kapsul, semi padat, dan sediaan cair. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah hybrid, secara luring maupun daring. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan Student Centered Learning atau SCL. SCL merupakan suatu metode pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar dan berperan aktif selama proses berlangsung. Dalam proses pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya baik saat penyampaian materi berlangsung ataupun setelah penyampaian materi. Selanjutnya, untuk penilaian, saya membagi menjadi ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas ataupun kuis dengan bobot 20%, praktikum dengan bobot 20%, dan sikap serta tata nilai dengan bobot 10%. Bobot penilaian ini sudah disepakati oleh dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran farmasetika dasar secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Hari ini kita akan membahas mengenai obat. Dari semua yang hadir pada hari ini di Zoom sudah tahu apa itu obat atau masih ada yang bingung, obat itu apa sih? Bisa nyalakan mikrofonnya untuk kita sharing. Sudah tahu Sudah, obat Ibu. itu apa? Ada yang bisa jelaskan obat itu apa? Menurut saya sendiri, obat adalah alat untuk penyembuhan penyakit.
Obat Sekian dan pada terima kasih. alat. Oke, ada yang lain? Saya Ibu. Oke, silahkan. Belum ini. Mary ya, silahkan. Baik Ibu, obat adalah bahan paduan baik semi sintetik untuk menyembuhkan penyakit. Oke, baik. Jawaban dari Ananda maupun Mary sama. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pengertian atau definisi obat, kita akan bahas di materi hari ini. Sebelum kita masuk ke definisi obat, penjelasan obat, itu kita harus tahu dulu terkait dengan apa sih capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang hari ini kita mau bahas, itu adalah untuk memahami garis-garis besar kefarmasian. Kemudian terus apa capaian pembelajaran materi terkait dengan mata kuliah ini adalah untuk menjelaskan pengertian obat, sumber obat, dan penggolongan obat. Jadi sudah temannya bantu untuk memberikan gambaran apa itu obat. Kemudian terkait pokok bahasan atau apa yang kita mau bahas di materi ini. Untuk pokok bahasan materi ini kita akan membahas mengenai obat, di mana terdapat sub atau bagian-bagian pokok bahasan mengenai obat, yaitu mulai dari definisi obatnya itu apa, penggolongan obatnya seperti apa, dan sumber obatnya itu dari mana saja. Nah, kita mulai dari definisi obat. Untuk definisi obat sendiri, secara umum, obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Jadi Ananda tadi sudah mengatakan bahwa obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit ya, tapi kurang tepat kalau disebut alat, karena alat itu kita tidak konsumsi, tapi lebih tepat disebut sebagai suatu bahan atau paduan bahan yang tadi Mary sampaikan. Nah, obat sendiri itu fungsinya banyak, bukan cuma untuk mengobati saja, tapi untuk menetapkan diagnosa, untuk mencegah, mengurangkan, bahkan menghilangkan sampai menyembuhkan penyakit ataupun gejalanya. Jadi tidak harus kita sakit keras atau tidak harus nanti kesakitan bagaimana baru bisa mengkonsumsi obat. Obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Nah, kok bisa Bu? Kapan obat bisa berkhasiat sebagai obat dan kapan bisa sebagai racun? Ada yang pernah dengar istilah ini? Pernah tahu maksudnya? Ya Bu. Bu. Iya, silahkan. Obat bisa dikatakan sebagai obat atau racun itu jika terjadi kelebihan dosis. Kayak seandainya ada obat yang jika dikonsumsi secara berlebihan itu bukan mengobati, malah berdampak nggak baik ke orang yang mengkonsumsinya. Oke, Sekian Ibu. Assalamualaikum. Baik, sesuai yang dikatakan temannya tadi, obat akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Sedangkan dia akan bersifat sebagai racun ketika digunakan salah dalam pengobatan atau dengan kelebihan dosis akan menimbulkan keracunan. Bila dosisnya lebih kecil,
kita tidak memperoleh penyembuhan. Jadi ini yang dimaksud obat bisa bersifat sebagai obat dan bersifat sebagai racun. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, kemudian kita masuk ke sumber obat. Obat sendiri yang biasa kita gunakan itu diperoleh dari berbagai sumber, antara lain yang pertama dari tumbuhan atau biasa disebut flora atau nabati, itu seperti contohnya di tarifolium, cina, minyak jarak, kodein, dan lain-lain. Ini obat-obat yang sumbernya dari tumbuhan. Ada juga ternyata sumber obat yang didapat dari hewan, fauna, atau hayati, seperti minyak ikan, adepslane, sera, adrenalin, dan lain-lain. Ada yang dari mineral ternyata, dari pertambangan, seperti kalium iodida, garam dapur, parafin, dan vaselin. Selain itu, dari sintetis, jadi yang tadi nih 3 ini dari alam, kita bisa dapatkan ternyata sumber peroleh obat dari sumber sintetis, tiruan atau buatan, seperti kamfer sintetis, vitamin C, asid benzoik sintetis, chloramphenicol, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, dari mikroba. Ternyata sumber obat juga bisa diperoleh dari mikroba, seperti antibiotik penisilin dari Penicillium notatum. Kemudian lanjut ke penggolongan obat. Penggolongan obat dibagi menjadi 6. Itu berdasarkan kegunaan obatnya, berdasarkan cara penggunaan obat, berdasarkan cara kerjanya, menurut undang-undang, berdasarkan bentuk sediaan obat, dan yang terakhir berdasarkan proses fisiologis dan biokimia tubuh. Menurut kegunaan obat, itu dibedakan menjadi 2. Dibedakan menjadi 3, yaitu untuk menyembuhkan. Obat bisa digunakan untuk menyembuhkan, dan yang kedua untuk mencegah, dan yang ketiga untuk diagnosa penyakit. Pembagian atau penggolongan obat menurut cara penggunaan obat. Kalau tadi menurut kegunaannya, sekarang menurut cara penggunaannya. Obat dibedakan menjadi 2, yaitu pemakaian dalam melalui oral dan pemakaian luar. Ada yang bisa sebutkan contoh obat yang bagaimana yang digunakan untuk pemakaian dalam dan pemakaian luar? Bagaimana cara membedakannya? Saya Ibu. Oke, Ananda. Menurut saya pemakaian obat secara dalam, contohnya seperti obat yang diminum, seperti yang saya sebutkan tadi, paracetamol. Sedangkan obat pemakaian luar seperti salep jerawat, salep luka, salep alergi. Sekian Ibu. Oke, baik. Sudah tepat ya. Jadi kalau injeksi jadinya dia masuk apa? Pemakaian dalam atau luar? Luar Ibu. Oke, jadi paham tak? Oke, saya lanjut ke penggolongan berdasarkan cara kerja obat sama berdasarkan bentuk sediaan obat. Nah, kalau menurut cara kerja obat itu dibagi menjadi 2, yaitu lokal dan sistemik. Kalau lokal dia bekerja di jaringan setempat, sedangkan kalau sistemik itu obatnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk menurut bentuk sediaan obat, itu obat dibedakan menjadi 4, ada yang bentuknya padat, ada yang setengah padat, ada yang cair, dan juga ada yang berbentuk gas. Kalau padat mungkin semua sudah tahu, yang bentuknya tablet, kapsul, itu semua masuk kategori padat. Sedangkan yang setengah padat itu kita bicara tentang gel, salep, semua bentuk-bentuk sediaan obat yang bentuknya setengah padat. Sedangkan yang cair, ya kalian bisa lihat sediaan cairan sirup, itu semua masuk kategori obat yang bentuknya cair. Dan untuk gas sendiri, untuk gas biasanya contoh-contoh obatnya itu lebih ke obat-obat asma.
yang dihirup itu masuk kategori obat dengan bentuk sediaan obat. Terus obat dibagi, penggolongan obat berikutnya adalah menurut undang-undang dimulai dari obat narkotik atau biasa disebut dengan obat bius. Obat ini merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Contoh obatnya itu kodein, morfin, sama petidin. Jadi untuk obat narkotik, ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk pengobatan, ada yang obatnya hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja. Kemudian selain narkotik, ada jenis obat lain, tapi ini beberapa contoh gambaran obat-obat yang masuk kategori narkotik. Ada morfin, ada kodein, ada heroin, ada metadon, ada demerol, dan ada candu. Ini jenis-jenis obat narkotik. Kemudian penggolongan berikutnya ada yang disebut obat psikotropik atau obat berbahaya. Obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran atau perasaan atau kelakuan orang. Nah, contoh obatnya itu adalah barbital atau luminal atau diazepam. Ini beberapa contoh obat untuk obat psikotropik. Ada MDMA tablet, amfetamin tablet, pentobarbital, diazepam, ada phenobarbital. Kemudian kita masuk ke penggolongan berikutnya, yaitu obat keras. Obat ini adalah obat-obat yang mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras, diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Jadi lambangnya atau logonya hampir sama dengan obat psikotropik. Bukan hampir sama, memang sama. Terus obat baru kecuali dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan tidak membahayakan. Jadi semua obat baru yang kecuali dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan tidak membahayakan itu masuk obat keras. Dan semua sediaan parenteral, injeksi, dan infus intravena itu masuk kategori obat keras. Ini beberapa contoh. Kemudian berikutnya ada obat bebas. Obat bebas itu terbagi menjadi dua, obat bebas terbatas dan obat bebas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan P1 sampai dengan P6. Logonya seperti ini, lingkaran biru dengan tepi hitam. Yang kita perlu perhatikan adalah tanda peringatan P1 sampai dengan P6. Peringatannya seperti ini. Jadi di setiap kemasan untuk obat bebas terbatas itu masing-masing ada peringatannya, mulai dari P nomor 1 sampai P nomor 6. P nomor 1 semua ada keterangannya, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Untuk P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan untuk P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ini beberapa contohnya. Kalian bisa lihat lingkaran biru, salah satu contohnya Laftadin. Ini ada P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk dikumur, jangan ditelan. P nomor 3, jadi semuanya ada. Ya, di kemasan itu akan ada tertera jika dia masuk kategori obat bebas terbatas. Tuh dengan logo lingkaran biru garis tepi hitam itu akan ada logo peringatannya, semua ada. Ini juga P nomor 6, obat wasir. Ini P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Terus lanjut ke
Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini yang paling mudah kita dapatkan. Contohnya banyak sekali. Mulai dari sirup, serian tablet, semua. Kita tahunya penggolongan obat itu dari logo yang ada di kemasan. Jadi warnanya membedakan bahwa ini jenis obat atau penggolongan obat kategori ini. Nah, kemudian ada penggolongan yang terakhir menurut proses fisiologis dan biokimia tubuh itu dibedakan menjadi 3, yaitu obat farmakodinamik adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia di dalam tubuh. Misalnya contohnya itu obat-obat hormon, obat diuretik, ataupun obat-obat hipnotik. Terus ada juga obat yang kemoterapeutik, adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang, dan obat ini hendaknya memiliki kegiatan farmakodinamik yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit, cacing protozoa dan mikroorganisme, bakteri ataupun virus, ataupun obat neoplasma atau obat kanker. Kemudian untuk obat diagnostik itu adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis atau mengenali penyakit, misalnya barium sulfat yang digunakan sebagai zat kontras untuk konsen saluran cerna, biasanya digunakan untuk mendiagnosa adanya usus buntu. Dari sini saya ada latihan sedikit. Bisa lihat contoh obat ini. Tadi kan sudah ada beberapa contoh yang saya lampirkan berdasarkan penggolongannya. Kira-kira yang mana yang masuk kategori obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, obat psikotropik, atau obat narkotik? Narkotik, vitamin C? Bu. Obat apa? Obat bebas, Bu. Bebas. Oke, kita cek. Benar, tadi obat kumur masuk kategori obat bebas terbatas karena dia punya tanda peringatan di kemasannya. Oke, asam mefenamat masuk obat keras. Vitamin C obat bebas terbatas. Morfin obat narkotik. Diazepam betul, psikotropika dengan lambang yang sama dengan obat keras atau logo yang sama, dan metadon masuk ke dalam kategori obat narkotik. Oke. Iya. Dari sini saya harap kalian bisa paham tentang terkait dengan penggolongan jenis obat. Jadi nanti kalau bisa misalnya ke apotik itu sudah tahu, oh ya kalau lihat logo ini, oh ya ini masuk kategori obat ini. Lihat logo ini masuk kategori obat ini. Oke, untuk latihannya cukup. Nah, untuk penugasannya kalian untuk memperdalam, untuk menambah ilmu terkait penggolongan obat, ada tugas, silahkan buat makalah tentang penggolongan obat dan contohnya disertai dengan brosur obat. Jadi masing-masing 5 contoh. Jadi misalnya penggolongan obat narkotik diberikan 5 contoh, dicari 5 contoh, terus dicari brosur obatnya. Terkait materi obat, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ingat, obat itu pahit, yang manis di anak farmasinya. Ya, kita nanti ketemu minggu depan di waktu yang sama.
Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.